Siti Jamilah, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 5 dengan NIM 22201516260. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji TITES mata kuliah statistika, dosen pengampu Ibu Cahya Amalia Husna MPD. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian uji T. Uji T adalah metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau sampel. Fungsi uji T yaitu yang pertama mengukur perbedaan rata-rata, yang kedua yaitu uji hipotesis, dan yang ketiga yaitu analisis data. Kemudian jenis-jenis uji T ada 3. Yang pertama yaitu uji T satu sampel atau one sample t-test yang digunakan untuk menguji rata-rata dari satu sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Dan yang kedua yaitu uji T 2 sampel atau independent two sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 sampel independen yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu uji T berpasangan atau paired sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 sampel yang berhubungan atau berpasangan. Langsung saja kita ke soal pembahasan, yaitu yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi yang akan dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada 2 kasus, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrate and discovery dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Contohnya diberikan sebagai berikut: kelas kontrol 75, 60, 80 dan seterusnya. Untuk kelas eksperimen yaitu 85, 50, 90 dan seterusnya dengan taraf signifikan 0,05. Pertanyaannya, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Langsung saja kita ke penyelesaian, yaitu jika kedua uji prasyarat ini terpenuhi, kita dapat melanjutkan ke uji perbedaan rata-rata. Sebelum melakukan uji perbedaan rata-rata, kita perlu memeriksa 2 prasyarat utama, yaitu menggunakan uji homogenitas karena kita akan menguji perbandingan. Sebelum kita ke uji homogenitas, kita uji normalitas datanya terlebih dahulu, terdistribusi normal atau tidak. Langkah pertama kita menentukan uji prasyarat uji normalitas, dan yang kedua kita menentukan hipotesis penelitiannya dulu. H0 data berdistribusi normal dan HA data tidak memiliki distribusi yang normal. Taraf signifikan yaitu 0,05. Menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian: jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka H0 tidak diterima. Langkah selanjutnya yaitu kita menuju SPSS untuk input data di data view. Kita ambil datanya di Excel, yaitu data kelas kontrol dulu kita input terlebih dahulu. Kita copy dulu datanya di Excel, kemudian kita tempel ke SPSS data view, kita masukkan datanya, Ctrl V, kemudian kita kembali lagi ke Excel untuk mengambil data yang sudah kita siapkan, yaitu kelas eksperimen. Datanya sebagai berikut, kita salin dulu datanya, Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke SPSS, kita taruh datanya di data view, kemudian kita Ctrl V. Setelah ini kita ke variabel view, kita ganti kelasnya ini menjadi kelas control. Kemudian yang satunya lagi kita ganti menjadi kelas eksperimen. Kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita kembali lagi ke data view, kemudian kita ke analyze, descriptive statistik, kemudian kita ke explore. Setelah itu kita gotong kedua variabel ini ke dependent list, kemudian kita klik plot.
Setelah itu kita checklist normality plot, kemudian kita continue. Setelah itu oke, kita tunggu outputnya keluar. Sudah keluar, kita kemudian akan mengkopinya, yaitu cara kopinya seperti ini. Kita ambil yang image. Setelah itu kita kembali lagi ke PowerPoint untuk langkah selanjutnya, yaitu output SPSS sudah kita. Selanjutnya kesimpulan dari hasil output SPSS diketahui uji normalitas data, nilai uji kelas kontrol dan eksperimen, nilai signifikannya adalah 0,200 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, data nilai ujian berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu uji prasyarat homogenitas data. Dengan hipotesis H0 data memiliki varian yang sama, HA data tidak memiliki varian yang sama, taraf signifikan 0,05, statistik uji menggunakan Levene test, kriteria pengujian. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka data homogen dan H0 diterima. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, data tidak homogen. Kenapa kita menggunakan uji prasyarat homogen? Karena kita akan membandingkan dua variabel ini apakah memiliki varian yang sama atau tidak. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, ke SPSS lagi untuk mengecek atau menguji data-data yang sudah kita siapkan. Kemudian kita ke Excel untuk mencari data kontrol dan eksperimen. Karena kita menguji varian datanya, kita gabung datanya menjadi satu. Kemudian kita Ctrl C, kita ke SPSS lagi, kita masukkan data ke data view, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita masukkan data kelasnya terlebih dahulu. Kita ke Excel lagi untuk mengambil data kelas, kemudian kita salin semua datanya. Setelah itu kita Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke SPSS, data view, kita tempel lagi, Ctrl V, dan kemudian kita ke variable view, kita ganti ini menjadi data gabungan, yaitu kontrol dan juga kontrol dan eksperimen. Kemudian kita ganti yang satunya, yaitu menjadi variabel kelas. Setelah itu kita ganti measure-nya yang kelas menjadi measure nominal. Kemudian kita ke data view lagi, karena ini datanya udah tidak kepakai, kita delete aja. Oh maaf, desimalnya belum kita ganti. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita ke data view lagi, kemudian kita klik analyze. Setelah analyze kita ganti menjadi confirming. Setelah confirming kita ke one way ANOVA. Setelah itu kita gotong kontrol eksperimen yang sudah ditumpuk ke dependent list, kemudian kelas, ke faktor. Setelah itu kita option, kita ganti, kita klik homogeneity of variant, kemudian kita continue, kemudian oke, kita tunggu outputnya keluar, yaitu menggunakan Levene statistik based on mean, yaitu datanya signifikan 0,862. Setelah itu kita ke PowerPoint lagi untuk langkah selanjutnya, yaitu output SPSS. Kesimpulannya diketahui dari hasil output SPSS ini, nilai hasil ujian signifikan adalah 0,862 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, data berdistribusi sama atau homogen. Kedua uji prasyarat ini telah terpenuhi. Kita dapat melanjutkan ke uji perbedaan rata-rata, yaitu menggunakan uji T. Karena kita akan membandingkan rata-rata datanya
dua data yang tidak sama. Jadi kita menggunakan independent sample t-test. Statistik ujinya yaitu independent sample t-test. Yang kedua, kita menentukan hipotesisnya dulu. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrate and discovery dan metode konvensional. HA atau H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrate and discovery dan metode konvensional. Dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima tidak terdapat perbedaan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan terdapat perbedaan. Kemudian kita ke SPSS untuk menguji datanya. Data udah kita tumpuk menjadi satu, kemudian kita ke analyze, setelah itu confirming, setelah itu independent sample t-test, setelah itu kita potong kontrol eksperimen ke tes variabel, kemudian kelas kita ganti ke grouping variabel, setelah itu different group kita ganti kontrol menjadi kelas 1 dan yang data eksperimen menjadi kelas 2, kemudian kita continue, setelah itu oke, kita tunggu. Yaitu nilai signifikannya sebagai berikut. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, kita tempel di outputnya, yaitu nilai signifikannya 0,862. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 0,862 besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Data tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka data berdistribusi sama. Dari hasil uji independent sample t-test ini, kita udah mengetahui bahwa tidak terdapat perbedaan pada nilai rata-rata dua variabel ini, maka data berdistribusi sama. Atau sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berlatih. Thank you for exploring the world of statistics with